Jangankan tunggu 2009, yang 2024 aja pakai surat penyetaraan yang tidak sah kayak gini aja. Ya ini sekarang kita tanyakan, ini nanti akan terjawab. Ada masih diinterupsi pemirsa, rasa sedih dan kepedihan katanya tadi Bang. Benar itu? Ya nggak apa-apa, itu kan ekspresi seseorang. Tadi ekspresi Bu Kurnia yang menyampaikan itu sah-sah saja. Kan kita nggak bisa kemudian menyuruh orang itu kemudian, oh harus senang semua, harus sedih semua. Kan nggak, boleh-boleh saja kan. Tapi kalau lihat ekspresi kayak dari dulu kan ya kayak gini-gini aja. Ya kan bisa kita. Dan sebenarnya kelihatan kok. Dulu itu kan, bukan hater ya. Pendukungnya Jokowi itu kan kelihatan betul nama-nama besar gitu. Ya kan gitu, yang dulu punya. Sekarang coba lihat. Tinggal cuman secuil-cuil aja, remah-remah aja tinggal. Sedangkan bagi karena cukup kami, kita ya, interupsi gitu, ya, cukup kita saja yang nama-nama besar itu nggak perlu lah nama ngurusin besarnya yang begini-gini sudah balik gitu. semua. Masa Nama besarnya ngurusin udah balik soal-soal semua, kan? sepele begini. Kemana? Maksudnya gimana? Nama besar balik? Ini soal remeh-temeh. Orang sekarang Kita itu aja agak sudah males mulai sebenarnya. waras. Oke. Makin banyak yang waras ya. Itu. Iya, yang nggak waras Roy Suryo aja. TV-nya tinggal Coro TV ya, tinggal mana itu. Roy Suryo aja Hostnya nggak juga waras. orangnya itu aja. Dan kemarin ada yang mau sempat buka baju. Ya itu sekarang teriak, saya belum dibayar, saya Gitu. belum dibayar gitu. Siapa itu Bang? Bang Mardiansyah? Mana ada? Nggak ada lah, tapi yang pasti Bayaran begini. semua di sana Mbak. Mana Yang ada? pasti Karena begini kami ya. Yang dibayar justru mereka dibayar. Kalau bicara soal kebohongan, pasti publik juga bisa mengukur dia. Apakah mereka akan percaya Roy Suryo yang pernah menjadi Menpora menyanyi lagu Indonesia Raya tidak hafal, bisa itu bikin bukan keributan di dalam pesawat karena merebut seat orang, kan Wah, gitu ya. itu banget. Nah kayak gitu-gitu atau Kayak membawa gitu barang-barang dipercaya. Hoax-hoax kayak inventaris gitu negara dipercaya. kan gitu Ini ya, semua inventaris ini apa negara gitu. prestasinya? Nggak ada Bukan, prestasi maksud sama saya sekali. jangan Selain juga jadi menuding-nuding termul, nggak orang ada. bohong-bohong tapi Selain reputasinya jadi sendiri termul, nggak ada. diragukan Ya, gitu loh. prestasinya saya termul Pernyataannya pendukungnya. gitu loh. Bang, Maksud saya, soal jangan kayak gitu. kita kembali ke Nggak mungkin lah sidang publik KIP. percaya. Ini Mana ada yang hominem percaya banget untuk ini. hal-hal Saya itu? soal Oke. sedih Ini dan kan pedih. fakta ya. Soal ini sedih dan fakta, pedih. Itu hominem fakta banget. loh. Sebentar, kita dengarkan dari Bang Lukas. Kalau kita sudah dengar dari Bang Jangan Roy, silakan. Meluruskan Orang-orang nggak punya prestasi. pemahaman sedih silakan. dan pedih yang disampaikan Oke, Kurnia kita ya. coba untuk Jadi- tidak menyerang secara personal ya Bang. Iya, Mbak Kurnia ini menyatakan orang-orang punya prestasi. Coba. menyatakan sedih dan pedih itu bukan personal itu bukan ketika sedih menjabat dan pedih sebagai karena menteri. kekalahan. Dan Apa, itu sebentar. adalah Istilahnya inventaris negara kekalahan. dibayar pakai uang rakyat. Baik, Nggak sebentar ada. Bang. Udah selesai Sedih belum dan itu? pedih Bang karena Lukas, Udah silakan urusan Bang udah Lukas selesai dulu ya. belum? Kita dengarkan Bang Lukas terlebih Enggak, dahulu. saya nggak suka kalau dianggap personal itu bukan sedih dan personal. pedih Iya, itu itu personal. bukan Nggak, karena gugatan cetek ditolak. banget. Jadi Pikirannya sedih dan cetek pedih kondisi bangsa ini gitu. Iya. Jadi kok lembaga-lembaga negara berperilaku seperti itu tidak bisa menjadikan benteng bagi negara yang berkedaulatan rakyat. Ini cerdas. Nah, kembali ke laptop ya. Ya. Ini yang ketiga, substansi yang ketiga. Jadi kami, Bon Jovi, Bongkar Ijazah Jokowi mengajukan gugatan ke KIP itu ada 3 tujuan. Yang pertama adalah menyangkut catatan proses Jokowi mendapatkan ijazah ya dan akademik. Yang kedua yang penting adalah untuk mengetahui kinerja PPID pejabat pengelola informasi dan dokumen di lembaga-lembaga itu dan lembaga-lembaga khususnya. Jadi kita ingin mengevaluasi kinerja pengelola informasi publik ya. Dan yang ketiga adalah pembelajaran bagi bangsa ini untuk terus menegakkan demokrasi dan keterbukaan. Nah kita pada poin yang kedua ya. Jadi dari dua Tujuan yang sidang mendukung kita Roy Suryo nggak disebut. baru dua Kok sidang ya. seolah-olah meneliti betul gitu loh. Padahal ada juga Dua sidang ya. niat Orang politiknya banyak itu. Orang nggak punya prestasi ini. Itu loh, kok konyol nggak punya banget. prestasi? Kita bedakan dulu. Silakan aja lah orang. Ya badut ini. Iya, Jadi gini ya. peneliti, Iya, tapi Bang. pendukung Yang pembelajaran Roy tentang Suryo gitu kinerja loh. Sampaikan dong. PPID itu kentara sekali di sidang-sidang KIP. Iya. Tidak Jangan adanya berlindung di balik peneliti konsistensi, lah. tidak adanya koordinasi, rendahnya pemahaman. Yang kemarin sidang mediasi dengan KPU ya, 3 KPU itu menunjukkan sekali tidak adanya koordinasi dan pemahaman tentang dokumen yang terbuka. Misalnya begini, salah satu kekonyolan paling lucu adalah ketika kami dimediasi untuk dengan KPU Solo. Ya. Jadi KPU Solo kan kita juga minta salinan ijazah Ya. Jokowi KPU Solo, tapi KPU Solo tidak memberikan sama sekali. Nah kemudian kami Kalau menurut Anda kenapa itu? Nah itu yang paling lucu karena gini,
ketika mereka alasan mereka karena itu sedang diuji konsekuensi. Tapi kalau dugaan Anda? Dugaan saya begini, enggak, pertanyaan saya ke mereka lucu ini. Loh, Anda ini ibarat struktur kepolisian, Anda ini Polres. Nah, KPU Pusat, Mabes Polri-nya itu sudah ngasih salinan ijazah. Kemudian Kapolda DKI sudah ngasih salinan ijazah. Lah ini Polres Solo kok nggak mau ngasih? Jawabannya apa, Bang? Alasannya kami masih uji konsekuensi. Oke, jadi dengan adanya semua alasan-alasan dari banyak pihak, ini Anda ada dugaan-dugaan nggak Ada terkait? dugaan itu tidak kompeten. Tidak kompeten. Kemudian tidak ada koordinasi dan kemudian tidak mau kerja dengan benar. Oke. Oke. Ya kalau kalah Nah, ya menurut Anda begitu. mungkin apakah mereka menghargai Pak Jokowi yang dulu pernah menjabat sebagai presiden, mengikuti aturan yang ada, atau seperti apa? Dugaan saya worst scenario memang begitu, ada konspirasi untuk melindungi. Wah, gila. Tapi saya lebih yang kedua sih, karena saya tidak suka teori konspirasi. Apa yang kedua? Yang kedua adalah mereka ingin menyelamatkan diri juga. Oke, baik. Bang Andi, konspirasi katanya. Apa menurut Anda ini karena memang banyak pihak yang masih menghargai Pak Jokowi atau memang real ijazahnya ini asli sebenarnya? Kalau orang kalah ya seperti itu, dilusi semua yang ada gitu loh. Semua akan disalah-salahkan oleh mereka. Konspirasi lah apa kan. Kan selalu begitu. Pokoknya apa yang kita berikan pasti dibilang palsu, bohong. Kan begitu. Ya memang bohong. Jadi selalu seperti itu yang dilakukan Ayah. Ketahuan. Apa yang dikatakan itu adalah menggiring opini publik kepada mereka. Inilah orang ketahuan bohong. Begini nih. Berlindung dari kata namanya penelitian. Padahal ini kan unsur-unsurnya ada politik. Kalau Tadi ketahuan Bung Mardiansa bilang, berani itu kan ada Roy Suryo juga. Ngomongin tentang Roy Suryo juga. Problemnya gini, Kan kita sebegitu. menghadapi negara ya. Oke, silakan. Kita Ketahuan menghadapi bohong. penyalahgunaan negara, Ketahuan bohong, inkompetensi nggak mau. aparat negara. Bohong aja sih. Enggak, interupsi ya. Jangan juga cepat mengambil kesimpulan penyalahgunaan negara dan lain sebagainya karena soal kalah. Kalau menang kayak kita enak nih mukanya ceria. Karena Emang memang kalian orang menang kalah apa? sejak Menang apa awal ini? itu Ini kan saya yang bilang kacau ketika ini. gugatan ditolak Ini kayak seperti kata usul dalam itu apa tempurung. seperti judul itu ya. Persis soal Jokowi menang junjungannya, telak. kodok. Tadi saya nggak mau loh seakan-akan kita menikmati betul ya penolakan dari KIP itu. Tapi saya Abang, melihat kata dalam tempurung bahwa persis nih, kayak memang kodok. orang-orang kalah itu Kayak tidak junjungannya. pernah berjiwa besar. Tak menelan Harusnya kan berjiwa Kata besar. menelan. Kalau kalah diperkuat lagi yang lain. Betul. Kalau kalah pilpres Iya. bertarung lagi Bertarung yang lain 2029. Gitu, Oke. Jangan pengiran opini publik negatif. Ini seolah-olah jadi Ngapain? gaji Jadi besar dilusi gitu aja loh. pemikirannya. Ada Baru yang dilusi masuk dengan pemikirannya, Dan Bang. seakan-akan Ada yang selalu kurang. berlindung di balik peneliti-peneliti. Tapi padahal tim suksesnya Roy Suryo juga kan gitu loh. penelitian Anda Sekaligus apa, aja Anda? itu jadi ini aja. Jadi Saya mau tanya Bang kuasa Roy dulu. hukumnya Roy Suryo Soal- gitu loh. Kacau Saya ini, ya. mau tanya Bang Roy soal penelitian. Dan jawaban termul itu selalu tunggu pemilu termulia. tahun 2029. Bukan. Loh, dalam 5 Kan tahun soalnya ini gini, kita tidak Jokowi- memedulikan pemilu. Apa? Pemilu Bon 2024 Jovi sudah itu tujuannya kita akan selesai. ini Tapi setelah terkesan pemilu mulia sekali. terlalu toh. banyak kasus Padahal kita tahu di persoalan balik yang itu harus bukan kita itu persoalkan tujuan sebagai Orang nggak utamanya punya gitu loh. prestasi, orang nggak Tujuan punya utamanya rekam bukan jejak itu kayak gitu loh. gini nih. Ya, Tadi kan prestasinya kata- Roy Suryo apa prestasinya Roy Suryo? Ya, dengan dua orang Tahanan 9 bulan, itu prestasi. Ya, itu prestasinya itu. Itu Udah prestasinya pengalaman. tuh, tahanan 9 bulan. Ada. Baik, Gitu, saya ke jadi Bang Roy. nggak Tadi Anda mau ada. mengatakan secara substansi tadi yang dikatakan oleh Bang Mardiansa. Apa tanggapan Anda tadi, Bang? Iya, dia kan nggak bisa nanggepin apa yang ada. Jawabannya cuma gitu, tunggu sampai 2029. Jangankan tunggu 2029, yang 2024 aja pakai surat penyetaraan yang tidak sah kayak gini aja. Ya ini sekarang kita tanyakan, ini nanti akan terjawab oleh Dirjen Didasmen ya. Ketika Boleh, mereka kalau mengatakan kalah nanti ya, jangan ngambek lagi, kan gitu loh. akan dibuka. Jangan mutung lagi. Ya gitu. Jadi ini jelas ya. Boleh ada aja. orang yang tidak sah menduduki posisi jabatan sekarang itu. Ya kalau dimaksudkan ya jangan marah lah. Itu nanti akan ada waktu ya, time will tell. Akan Boleh. nggak perlu nunggu 2029. Oke, tadi dikatakan Monggo. kalau kalah lagi gimana Bang? Katanya Iya. publik Kalah keeping lagi score. berjuang lagi gitu Kalah namanya lagi petarung, berjuang. jangan kemudian ngeyel. Dan gitu. ini kesalahan analogi adalah dipikir bernegara itu kayak pertandingan sepak bola. Iya, Kalah menang bukan, kalah. bukan, Gitu. bukan. Enggak. Nggak ada. Bernegara Ini kita itu nggak- adalah kita nggak ngambil analogi persoalan itu juga. pemikiran. Tapi bahwa ada Jadi beberapa bagaimana klaster yang kedaulatan dibangun rakyat pun ditegakkan, terbantahkan, itu demokrasi dimaksudnya dijalankan. Sebentar, Kalau sebentar ini Bang boleh Mardiansa, saja kita gitu. dengarkan dulu Bang. Iya. Sebentar Bang, silakan. Ini problem logika idiotik itu kayak gini. Jadi seolah-olah Maksudnya- bernegara itu cuma 5 tahun sekali. Iya. Ketika Seolah-olah pemilu cerdas betul, dan antara padahal satu nggak dan cerdas lain gitu. pemilu tidak ada terjadi apa-apa. Oh, kayak gini Di yang antara cerdas pemilu ini. dan satu yang kedua kan Iya, terjadi Lucy. banyak kasus terbongkar satu Emosi persatu. ya. Oke. Kasihan. Nah itu yang bernegara yang betul itu selalu tiap hari, tiap bulan. Kasihan. Bang, coba Anda jelaskan analogi Anda sebenarnya Nah, itu seperti bisa apa, nggak Bang? ngomong? Ya kan sederhana begini ya. Ini dari awal ya, dari awal nih kita analogi ya. Kenapa akhirnya orang dibangun narasi soal kalah menang?
ketika dari awal Roy Suryo meyakini bahwa kasus ini tidak berproses secara hukum, berproses. Meyakini bahwa tidak jadi tersangka, jadi tersangka. Kan begitu ya. Jadi maksud saya sekarang dari awal Bon Jovi meyakini betul KIP waktu sidang awal sengketa segala macam itu bahwa dia akan memperoleh apa yang dimau. Buktinya ditolak. Gitu loh. Aduh. Jadi ini kan bukan analogi Nggak yang bisa menurut ngerti saya nih apa yang sidang-sidang disampaikan kan KIP. terbantahkan Bukan semua ditolak. gitu loh. Jadi kalau misalnya memang merasa memang betul dan belum tercapai tujuannya monggo. Oke. Silakan. Tapi kalau 2029. kalau memang Tanggapan Anda soal konspirasi kalau memang tadi dia seperti apa, Bang? tidak lagi diwujudkan, tidak lagi misalnya memang diakomodir, diputuskan soal yang apa yang diinginkan, jangan pedih, Oke. jangan sedih. Oke. Bang, kita membahas dengar Bu Kurnia soal- tuh saya agak terenyuh gitu. Diksinya Juga sedih. tuh terbatas banget. Ini. Bang Kayak Ferdiansa, gini. kita tadi membahas Kasian soal banget. apa yang dikatakan oleh Bang Lukas soal konspirasi. Apakah memang banyak pihak-pihak yang masih menghargai Pak Jokowi atau memang pure ini adalah ijazah yang asli? Tapi kita akan bahas Bang usai jeda. Iya. Tetap di Oke.